Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kita akan bersama merenungkan firman Tuhan di hari ini. Namun sebelumnya mari kita lebih dulu berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami sungguh boleh merasakan kehidupan yang berlimpah berkat Tuhan. Dan saat ini kami hendak merenungkan sebagian firman Tuhan, kiranya Tuhan yang menyapa kami, supaya kami juga boleh menerima kebenaran firman Tuhan yang akan kami jadikan sebagai pedoman di dalam kehidupan kami setiap hari. Kiranya Tuhan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan merenungkan satu ayat dari Amsal pasal 12 ayat yang ke-15. Amsal 12 ayat 15. Begini bunyinya. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Saya bacakan sekali lagi ya. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Nah, kita akan merenungkan sebuah tema yang sederhana, yaitu mendengarkan nasihat. Bapak Ibu tentu tahu cerita tentang kapal Titanic, gitu ya. Satu peristiwa besar di dalam sejarah dunia tentang kapal yang luar biasa, kapal Titanic yang tenggelam di Samudra Atlantik. Ya, bahkan saking terkenalnya cerita tentang kapal Titanic ini sampai dibuat sebuah film gitu ya, meskipun ada bumbu-bumbu romansa, tapi itu mengambil setting peristiwa tenggelamnya kapal Titanic. Nah, kapal Titanic yang begitu besar, yang ternyata harus mengalami naas gitu ya di pelayaran perdananya, konon menurut informasi yang beredar, 1 jam sebelum kapal Titanic tenggelam, ada kapal lain yang juga berlayar di dekat perairan yang dimana Titanic itu berlayar, mengirimkan informasi ke kapal Titanic bahwa kapal mereka mengalami kendala, dihentikan oleh satu lapisan es gitu ya di perairan itu. Tapi informasi yang diberikan ini ternyata sampai terkirim ke kru kapal Titanic. Tetapi kru kapal tidak mempedulikan, menganggap itu informasi yang tidak penting. Jadi tidak didengar, sehingga Titanic tidak menyadari bahaya yang menanti, bahwa ada lapisan es yang bisa membahayakan, dan ternyata Titanic tenggelam. Ternyata Bapak Ibu Saudara, ketika kita tidak mendengarkan nasihat, itu bisa mendatangkan satu hal yang fatal di dalam kehidupan kita. Ya. Penulis Amsal ini mengingatkan, ya, jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri.
Kita seringkali merasa benar dengan pemikiran kita. Kita seringkali merasa tahu akan banyak hal. Kita merasa tahu apa yang seharusnya kita lakukan. Kita merasa tahu apa yang baik bagi diri kita sendiri. Tetapi kita lupa ya bahwa kita juga bisa keliru. Pemikiran kita bisa salah. Ya, Amsal mengatakan jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri. Kalau kita hanya mendengarkan pemikiran kita sendiri, bisa jadi kita merasa benar, kita menganggap semua yang kita tahu itu benar. Tapi kita butuh sebenarnya pertimbangan dari orang lain. Lebih lanjut, Amsal ini mengatakan, tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Jadi pertimbangan, pemikiran kita perlu diimbangi dengan pemikiran juga dari pihak lain di luar diri kita. Dan ketika kita mau menjadi pribadi yang mendengarkan orang lain, Amsal mengatakan orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang bijak. Nah, kita mau jadi orang yang bodoh atau orang yang bijak? Contohnya, misalnya ini warga Simeon Hana ini kan usianya sudah pada sweet ya, sweet ke atas ya. Nah, seringkali kita masih merasa, bukan kita ya, seringkali warga usia lanjut merasa masih kuat, masih sehat, masih bisa misalnya kalau pergi masih nggak gampang sakit gitu ya, karena pemikirannya masih kuat, masih tangguh gitu ya. Jadi kalau pergi nggak pakai jaket. Ini contoh sederhana. Lalu diingatkan oleh anggota keluarganya, Mi, Mah, Pah, ya, Bapak, Ibu kalau pergi keluar pakai jaket. Oh, nggak usah, cuma deket, cuma ke situ, ya, nggak mau pakai jaket. Ternyata setelah pergi kena angin sampai di rumah badannya nggak enak. Ya, yang rugi siapa? Gitu ya. Ketika kita tidak mau mendengarkan nasihat orang lain, bisa jadi kita sendiri yang akan mengalami akibatnya, dan akibatnya tidak selalu mengenakan. Nah, kalau sesuatu yang tidak enak, kita sendiri yang rugi, gitu ya. Jadi tidak leluasa melakukan aktivitas, badan jadi nggak enak, gitu ya. Mau makan jadi nggak enak dan lain-lain sebagainya. Itu hanya salah satu contoh sederhana nasihat yang mungkin muncul di sekitar kita. Atau ketika Omikron ini mulai mengkhawatirkan gitu ya, mulai merajalela, kemudian kita bertahan pada pemikiran kita sendiri. Oh, nggak apa-apa, gejalanya seperti flu biasa, gejalanya ringan, nggak usah takut lah gitu ya. Sudah mulai bosan di rumah, nggak apa-apa lah kalau keluar sebentar, kan kangen kumpul-kumpul ya, pergi, dibilangin di rumah aja nggak mau. Nah, ternyata ketika merasakan badan yang nggak enak, wah, kita rugi sendiri ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ternyata mendengarkan nasihat menjadi satu hal yang penting. Jangan bertahan pada pemikiran kita sendiri yang juga belum tentu benar. Pemikiran kita yang bisa jadi keliru. Nah, kita perlu bersyukur kalau ternyata Tuhan masih menuntun kita lewat orang-orang yang ada di sekitar kita, mereka yang mengingatkan, mereka yang memberikan nasihat. Bisa jadi itu adalah cara Tuhan untuk menjagai kita. Nah, tinggal bagaimana kita mau tetap belajar mendengarkan nasihat orang lain, mau menerima masukan dari orang lain, karena kita bukan hanya menjadi orang yang lebih bijak, tetapi tentunya kehidupan kita pun juga akan jauh lebih terberkati, jauh lebih bisa berjalan dengan baik. Kiranya Tuhan menolong kita untuk belajar mendengar, karena melalui itu semua Tuhan memelihara kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita tutup perenungan kita ini dengan sekali lagi berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, seringkali kami menjadi orang-orang yang bebal,
yang berkeras hati karena merasa tahu akan apa yang baik, apa yang benar bagi diri kami. Tapi kami lupa bahwa kami tetaplah manusia yang penuh dengan keterbatasan. Kami bisa keliru, kami bisa salah. Oleh karena itu ya Bapa, kiranya Engkau yang terus menuntun kami, karena kami mau menjadi orang-orang yang mendengarkan nasihat dari siapapun itu untuk kebaikan diri kami. Bahkan ketika nasihat itu diucapkan oleh orang-orang yang kami anggap lebih muda, yang kami anggap lebih belum berpengalaman, tetapi kami mau belajar mendengarkan setiap nasihat yang kiranya berguna dan baik untuk diri kami. Dan juga kami mau belajar untuk taat, supaya kehidupan kami pun boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami, dan terutama kami boleh menjadi teladan yang menunjukkan kehidupan yang sesuai dengan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami untuk bersedia rendah hati, belajar mendengarkan masukan, nasihat, dan apapun itu untuk kebaikan bersama. Terima kasih Tuhan untuk saat ini di mana kami boleh menerima firman Tuhan. Kami berdoa untuk kehidupan kami dan kehidupan saudara-saudara seiman keseluruhan di masa pandemi ini. Tuhan yang tetap jagai dengan kesehatan yang baik, dengan kesabaran untuk menahan diri dari segala keinginan untuk bepergian dan yang lainnya. Kiranya Tuhan yang menolong kami supaya kami juga boleh melewati masa-masa sulit ini dalam pertolongan Tuhan. Dengan kesabaran kami boleh menantikan waktu Tuhan untuk kami boleh terbebas dari pandemi ini dan kembali melakukan peribadahan dan persekutuan kami seperti biasa. Tuhan juga jagai seluruh anggota keluarga kami, biarlah mereka semua ada di dalam naungan perlindungan Tuhan. Bagi yang sakit, kiranya Tuhan sembuhkan. Bagi yang lemah, Tuhan kuatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Siapa bilang lansia tidak berguna? Bangun pagi sembahyang untuk anak cucu. Siapa bilang lansia hanya hiasan? Meskipun tua tetap diperlukan. Banting tulang sudah sejak remaja. Meski hujan, meski panas, tidak masalah. Siapa bilang lansia hanya meminta? Jangan percaya orang punya cerita. Mengapa harus malu? Mengapa harus loyo? Rambut putih, kulit keriput, tidak masalah. Biar umur tinggal bonus, biar lutut harus dibungkus, tapi lansia tetap semangat di hari tua. Tetap semangat opa, tetap semangat oma. Di hari tuamu, cucu-cucumu tetap memerlukan. Mengapa harus malu? Mengapa harus loyo? Gigi ompong, telinga tuli, mata pun lamur. Meski perjalanan terpincang-pincang, gaya sedikit sudah
tapi lansia tetap semangat di hari tua. Tapi lansia tetap bersandar pada Tuhan. Saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkah.